Shalom, kita jumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Program ini hadir untuk menjaga jantung kerohanian kita tetap berdetak. Adapun pelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran yang ke-8 dengan judul Yesus Pengantara Perjanjian Baru. Ayat intinya terdapat dalam Ibrani 8 ayat 6. Kita bisa sama-sama baca dari buku pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Dari ayat ini tersirat adanya suatu peningkatan pelayanan yang lebih baik untuk masa sekarang dan yang akan datang, jika dibandingkan dengan suatu masa sebelumnya. Itulah sebabnya pembahasan minggu ini tentang adanya pengantara perjanjian baru. Kita perlu lihat kenapa perlu adanya perjanjian baru. Yang pertama, imam-imam yang berasal dari suku Lewi yang selama ini melakukan upacara korban didapati tidak sempurna, karena mereka adalah manusia juga. Maka diperlukan adanya seorang imam yang dapat mewakili dan menyelamatkan semua orang. Dan dalam hal ini, Yesuslah kegenapan akan korban yang dilambangkan oleh upacara pengorbanan itu sendiri. Dan dialah imam sesungguhnya, karena dia melampaui segala aturan-aturan tradisi, karena dia sendiri bukan dari suku Lewi. Dan dialah imam besar yang layak menjadi perantara sesungguhnya, karena dia juga sebagai penebus seluruh umat manusia. Yang kedua, banyak orang berpendapat bahwa jika kita menuruti hukum Taurat dengan baik, maka kita bisa selamat. Tetapi itu adalah pendapat yang keliru, karena hukum Taurat hanyalah sebagai penuntun bagi kita untuk menuju kebenaran yang sejati, kebenaran Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 4 dikatakan, Kristuslah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dengan demikian, kita mempunyai iman kepada Tuhan untuk mengikuti hukum Taurat itu untuk hidup yang lebih baik. Selanjutnya dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat 10 dan 11, dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah suatu perjanjian yang diulangi lagi oleh Paulus di dalam kitab Ibrani, yang sebenarnya sudah terdapat dalam Ulangan 30 ayat 11-14. Demikian juga dalam Yeremia 31 ayat 31-34. Ini adalah pembaharuan bahwa gantinya Tuhan menempatkan peraturan yang sulit, Tuhan menaruhnya langsung di dalam hati kita, langsung di dalam akal budi kita, sehingga kita boleh selalu mengingatnya. Berdasarkan latar belakang tadi, maka kita sekarang mengerti kenapa perlunya pengantara yang lebih baik. Dengan memiliki pengantara yang lebih baik yang ada dalam Yesus, maka Yesus gantinya sebagai pengantara yang hanya mendamaikan perselisihan antara Allah dan manusia. Sekarang Yesus datang sebagai pengantara dan penjamin akan segala dosa dan pelanggaran manusia. Yohanes 14 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya Yesus sendiri sebagai
penjamin dan perantara bagi kita. Sebagai ilustrasi, kita mengetahui bahwa selama memimpin bangsa Israel, Musa adalah pengantara bagi bangsa Israel dengan Tuhan. Tetapi bila kita melihat Yesus dalam konteks pengantara, dia jauh lebih besar daripada Musa. Kenapa? Karena dia melayani di tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Bila kita memperhatikan wajah Musa mencerminkan kemuliaan Allah, maka Yesus adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Dan bila mana kita berpikir bahwa Musa dapat berbicara dengan Tuhan secara langsung, maka Yesus adalah firman itu sendiri. Kiranya pelajaran saat ini boleh menguatkan iman kita untuk lebih percaya dan berserah kepada Tuhan sebagai pengantara kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.